Ya, inilah ops room atau operational room, bisa juga dianggap sebagai ruangan pengolahan data. Seperti ini modelnya, jadi kalau kita menemukan gunung itu akan kayak gini. Kita bisa gambarkan dari samping, dari depan, walaupun dapatnya dari atas seperti ini. Ini dapat dari atasnya seperti ini, aslinya seperti ini. Jadi karena multi beam ini satu kali sapuan seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini, kalau dibesarkan ini bisa ketahuan berapa kali dia harus nyapu, mulai dari ke sini, kemudian balik lagi untuk bisa mendapatkan lereng yang sebaliknya. Dari sini bisa ketahuan Pak, tinggi dari gunungnya Bisa, dan sebagainya. bisa. Karena di sini sebenarnya ada skalanya. Oke. Ini berapa, yang merah itu berapa, yang hijau itu berapa, yang biru itu berapa. Ini kesepakatan internasional juga. Jadi kalau misalnya mendapatkan gambar seperti ini, oh ini kedalaman berapa, ini kedalaman berapa, ketahuan. Sudah ada penelitian Pak mengenai potensi ancaman dari 6 Iya. gunung yang kemarin ditemukan? Itu tadi, dengan adanya ketahuan kalau itu gunung berapi, kemudian di sebelah utara ada Selat Manipa, itu ada kaldera, kemudian di selatan itu ada Banda Neira, juga kaldera. Tinggal gugusan gunung ini yang masih hidup, dan itu berjajar dengan Ring of Fire. Maka setelah kami buat seperti ini, BNPB langsung bilang, wah saya harus bisa memitigasi bencana. Kemudian membuatkanlah semacam video dan diserahkan ke kami. Kami sangat senang karena kita kolaborasi dengan baik. Mereka bisa melihat, oh nanti kalau ada tsunami, tsunami-nya kemana. Ada potensi tsunami artinya ya Pak ya? Ya, kalau potensi kan mesti harus kita hitung. Kita lanjut lagi Pak, Baik, boleh? ya, makasih. Tapi Pak, terlepas dari penemuan gunung api tadi, Iya, mungkin iya. banyak masyarakat yang belum pernah mendengar nih Pak, Pusat Iya. Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Iya. Sebenarnya bisa dijelaskan Pak, apa sih tupoksi dari Pushidrosal ini? Iya, Pushidros ini kan pusat hidrooceanografi ya. Memang itu sebagai lembaga nasional, cuman karena di dunia ini masuknya lembaga nasional hidrografi itu rata-rata berada di TNI atau di bawah Angkatan Laut. Ada kekhasan yang mereka harus buat. Seperti di Indonesia juga, Pushidros itu berada di TNI Angkatan Laut. Bertugas melaksanakan pembinaan survei, pemetaan, dan pemetaan ini yang memang hanya pemetaan laut yang dibuat oleh Pushidrosal lah yang dianggap sebagai pemetaan yang resmi. Kemudian juga kita menata ruang laut seperti yang dibebankan oleh Pak Menko Marves melalui Kepmennya, bahwa Pushidrosal menjadi ketua Timnas Penataan Pipa Bawah Laut. Artinya di situ ada penataan. Aturan yang buat adalah Kementerian Kelautan. Kita yang mempunyai data-data tentang dasar laut, arus, sehingga kita yang diperintahkan untuk menata. Demikian juga ada data-data yang bersifat militer, seperti adhesion military layer, itu yang digunakan untuk kapal selam, kemudian anti kapal selam yang kita olah untuk militer. Jadi disitulah Mbak, bahwa ada fungsi untuk militer, ada fungsi untuk umum. Dan memang lebih banyak umumnya karena bagaimana keselamatan pelayaran dari seluruh dunia yang masuk di Indonesia menggunakan peta yang dibuat oleh Pushidrosal dalam keadaan baik, keadaan benar, standar. Jadi standarisasi ini penting Mbak. Jadi kalau pelaut dari Brasil, pelaut dari negara lain yang masuk ke Indonesia menggunakan peta, baik peta kertas maupun peta elektronik yang sudah ada di PPI radar, itu juga harus tahu ini simbol apa, ini gambar apa, itu semua sudah standar. Jadi yang dibuat Pushidrosal sama dengan yang dibuat oleh Pushidros di seluruh dunia. Demikian. Nilai strategisnya kemudian baik kepada TNI Angkatan Laut maupun juga kepada secara nasional ya, kepada Indonesia secara keseluruhan. Secara strategis ya itu tadi, dengan kita membuat peta yang terus-menerus baru, maka ada kekuatan mental atau kesenangan dari para pelaut untuk masuk di Indonesia karena yakin saya masuk Indonesia aman. Strategisnya, makin banyak kapal yang mau masuk di Indonesia, maka makin banyak barang dari luar negeri yang masuk ataupun dikeluarkan dari Indonesia. Maka bisnis di Indonesia, perekonomian di Indonesia makin meningkat. Itu saya kira efek strategisnya. Seperti apa kemudian pengembangan Pushidrosal ke depan, tapi sebelumnya sambil kita jalan lagi Ya, boleh. Ya, silakan.
Dan setiap kali survei kita selalu harus menyiapkan peralatan-peralatan ini. Yang pertama ini side sense sonar, dia akan selalu kita turunkan, kemudian karena ada siripnya itu, dia akan stabil jalannya. Jadi walaupun ada multi beam yang sudah terpasang, kita harus pasang ini juga supaya kita bisa tahu ada metal yang ada di bawah laut. Ini salah satu alat yang digunakan pada saat penemuan gunung kemarin juga, Pak? Betul. Berarti? Oh, oke. Barangkali di atas gunung itu ada apa itu kan kita harus tahu. Kemudian Mbak, ini yang luar biasa sebenarnya kita punyai, ini bisa melayang di air sampai 1000, kedalaman 1000. Kita pakai remote dari atas, kemudian ke bawah dia akan memperlihatkan di dasar laut bagaimana. Lebih jelas lagi mulai dari samping, kemudian dari dekat. Seperti gunung kemarin, kita bisa lihat dari dekat bagaimana penggambarannya gitu. Jadi memang peralatan-peralatan ini lengkap. Terus hidrosal ini juga menjalankan peran sebagai SAR juga. Seperti apa caranya, Pak? SAR. Kita menggunakan peralatan-peralatan yang ada multi beam, kemudian ini juga kita turunkan. Pada saat kita jalan, kita harus bisa mendeteksi. Nurunkannya pakai keran ini, turun sana. Sambil jalan, apakah ada metal? Makanya seperti Sriwijaya Air yang kemarin kejadian, kita pas melintas di atasnya bunyi tet-tet-tet. Terus langsung kita balik lagi, puter, digambarkan bentuknya seperti apa, kemudian arahnya kemana pesawat itu, kemudian metal apa saja yang masih ada, kemudian baru kita yakin kita berhenti di situ di atasnya, kemudian turunkan penyelam. Jadi kita bagian daripada search and rescue untuk bisa menemukan korban di laut. Ya mudah-mudahan ke depan sudah nggak ada lagi ya, tapi fungsi ini tetap melekat karena kita punya peralatan-peralatan yang baik. Terakhir gitu. Pak, rencana dan harapan ke depan untuk pengembangan pus hidrosal seperti apa Pak? Saya mengharapkan ke depan pus hidrosal bisa dikembangkan makin banyak karena area kita luas. Lautnya itu 6.400.000 km persegi, sedangkan daratnya cuma 1.900.000. Jadi kita bisa lihat bagaimana perbandingannya. Ada ciri khas masing-masing. Di wilayah timur itu dalam-dalam, di wilayah barat itu cenderung ya hanya 400 meter gitu, sehingga kita perlu ada kapal-kapal yang didekatkan di wilayah timur, itu kapal-kapal yang bisa deep water. Yang kedua, kita bisa kolaborasi dengan kementerian-kementerian lain. Mereka ada Kementerian Perhubungan yang di masing-masing distrik itu kita adakan hubungan supaya di pelabuhan mereka ikut survei, kemudian kita petakan pelabuhan baru. Demikian juga lautnya, kita yang melaksanakan, kita petakan, kita serahkan kepada mereka. Sehingga antara pelabuhan dengan laut itu terjalin baik pemetaannya maupun kerjasama di lautnya. Saya harapkan di depan makin baik karena kolaborasi adalah sesuatu yang hal yang baik yang bisa membuat kita lebih maju. Semoga harapan ini segera terwujud. Amin. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama iNews hari ini. Semoga tadi ya harapan-harapannya bisa didengar dan terwujud. Terima kasih sekali lagi Pak Makasih. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami hari ini bersama dengan Kepala Pusat Hidroceanografi TNI Angkatan Laut, Pus Hidrosal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Dimas Winardi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dikubur selama 22 tahun, jenazah seorang warga di Kediri, Jawa Timur masih utuh. Dan hal tersebut diketahui usai makam dibongkar dan dipindahkan imbas dari pelebaran jalan. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews yang hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Stefani Patricia dan rekan saya. Para senja pemirsa, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. 22 tahun dimakamkan, jenazah Mat Ihsan, warga desa Yongbiru, Kecamatan Gempengrejo, Kabupaten Kediri ditemukan masih utuh. Hal tersebut diketahui saat dilakukan pembongkaran makam yang berada di area pemakaman Kompleks Masjid Wakaf Al-Mustafa untuk dipindahkan. Pemindahan makam dilakukan karena makam Mat Ihsan dan 9 makam lainnya berada di jarak sekitar 4 meter dari bahu jalan yang terkena imbas dari rencana pelebaran jalan menuju pintu tol Bandara Kediri. Aparat desa Yongbiru mengatakan jenazah utuh ditemukan dengan kondisi kain kafan masih utuh dan selanjutnya diberikan kain kafan baru. Mat Ihsan merupakan seorang veteran dan telah dimakamkan selama 22 tahun. Ditemukan dalam posisi ya kafannya dan semuanya tulang-tulang masih utuh. Kalau dilihat ya kemungkinan
ya karomah lah dari beliau yang semasa tua itu seorang veteran. Sementara itu, Camat Gempeng Rejo Zainuri mengatakan rencananya terdapat 10 makam yang dibongkar untuk dipindahkan.